Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kakak semua yang sudah hadir pada Zoom sore hari ini. Di sini sudah hadir peserta, 75 peserta, dan kakak yang hadir pada sore hari ini adalah yang Allah pilih. Karena kami mengundang banyak peserta dan kakak semua ayah bunda yang hadir pada hari ini adalah yang Allah pilih. Baik, alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahmi di Zoom sore hari ini dalam tema review dan pemantapan dahsyatnya keajaiban. Baik, ayah bunda dan kakak semua, sebelum kita mulai acara Zoom sore hari ini, kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran fi barokatil Fatihah. Amin amin ya robbal. Baik ayah bunda dan kakak-kakak semua, sebelum kita mulai untuk review atau tanya jawab pada sore hari ini, di sini kita ada nasid baitullah. Nanti di bait pertama tangan kita taruh di dada sebelah kiri. Sebelumnya kakak nyamankan dulu tempat duduknya supaya enak, supaya nyaman dan tidak menyender ya kak ya. Di tangan kanan taruh di dada sebelah kiri. Jika nanti kita bertarbiyah, kita bayangkan kita berada di Mekah Al-Mukarramah, kita di sana memegang kain kiswah dan mencium harumnya kain kiswah. Kemudian saat berdoa, tangan kita menghadap. Baik, kakak semua, kita mulai nasid baitullah bersama-sama.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Alhamdulillah, semoga ayah bunda dan kakak-kakak semua yang hadir pada sore hari ini, Allah segerakan bisa hadir ke Baitullah bersama keluarga tercinta. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda dan kakak semua, sebelum kita lanjutkan acara ini, kakak persiapkan dulu catatan atau pertanyaan yang nanti akan kakak sampaikan dengan seorang yang sangat luar biasa. Baik, di sini saya akan membersamai kakak 1 jam ke depan dan saya tidak sendiri. Kita akan dibersamai oleh seseorang yang sangat luar biasa. Jauh sebelum bertemu dengan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, beliau hanya seorang guru madrasah swasta di salah satu pondok pesantren hafalan Al-Quran dan hadis di kota Jombang, Jawa Timur. Beliau seorang guru swasta yang bergajikan 1, terlilit amanah ratusan juta rupiah, hidupnya gali lubang tutup lubang, dan penuh dengan permasalahan-permasalahan. Wasilah beliau bertemu dengan ilmu dahsyatnya keajaiban. Mempraktekkan ilmunya dengan sungguh-sungguh, yakin dan istiqomah, Allah rubah kehidupannya penuh dengan keberkahan dan keajaiban. Allah mudahkan beliau bisa hadir ke Tanah Suci hampir setiap tahun 9 kali bersama keluarga tercinta. Allah lunaskan amanah-amanah beliau satu persatu dengan cara ajaib. Allah mampukan beliau bisa mendaftar haji plus bersama pasangan tercinta. Allah mampukan beliau memiliki 2 toko perlengkapan bayi dan anak yang bermodalkan lebih dari 2 miliar. Beliau adalah mitra Armina Deli sejak tahun 2018. Mitra beliau sudah mencapai ratusan, baik di Nusantara maupun di mancanegara. Beliau juga seorang konsultan DKR dengan wasilah menjalankan bisnis syariah Armina Deli. Total penghasilan beliau lebih dari 200 juta rupiah. Tokis dan peraih reward cash 27 juta. Apresiasi tur dalam negeri Bali dan luar negeri Singapura. Dan sepulang dari gerakan Umroh Kabar, 1111 jamaah Allah amanahkan kendaraan CR Pajero Sport terbaru. Baik, ayah bunda dan kakak-kakak semua, kita saksikan bersama video profil beliau.
Masya Allah, luar biasa ya beliau. Beliau sangat menginspirasi kita semua. Baik, ayah bunda dan kakak-kakak semua, kita hadirkan beliau yang sangat luar biasa, Bunda Eli Junita dari Kota Jombang. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ena. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah, senantiasa dalam keadaan sukses, sehat, kaya, berkah Allah. Amin ya. Baik, Bunda, untuk sore hari ini kan banyak sekali pertanyaan dari para peserta yang sudah mengikuti kajian DKR 1. Tapi mereka belum begitu paham apa sih yang harus diamalkan. Mungkin Bunda bisa menyampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ena, host nasional kita yang sangat luar biasa. Kak Ena ini juga seorang alumni DKR. Kak Ena ini juga peraih reward di Armina Daily. Kemarin saya temani tur dalam negeri, yaitu ke Bali selama 3 hari. Ya, Kak Ena ini juga banyak sekali mengalami keajaiban, keajaiban rezeki bertubi-tubi. Ya, bahkan di tahun ini beliau juga mendapatkan satu keberkahan yang luar biasa. Ya, Allah mampukan nanti bulan Oktober ya Kak ya, bulan depan ya, Masya Allah. Bulan depan Kak Ena akan hadir ke Tanah Suci untuk yang pertama kalinya bersama pasangan tercinta, Masya Allah. Ah, kira-kira nyangka nggak Kak Ena dulu waktu pertama kali bergabung di DKR ini, kemudian berproses di sini, mempraktekkan ilmunya, dibimbing sama guru besar kita, ya, mendapatkan ilmu-ilmu DKR lanjutannya dan menjalankan semuanya berproses sampai akhirnya bisa menjadi peraih reward. Tahun kemarin, mudah-mudahan tahun ini pun juga akan kembali terulang lagi dengan tingkatan yang lebih besar lagi, ya. Dan Kak Ena juga diberikan keajaiban. Bisa di ke Tanah Suci itu bagaimana, Kak Ena? Iya, awalnya kalau seandainya dulu nggak bergabung di komunitas ini, jauh pikiran untuk ke Baitullah. Karena lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Gitu. Dan dari lingkungan saya itu lebih ke yang duniawi. Untuk ke Baitullah itu pasti ke belakang. Dan alhamdulillah, masya Allah, saya bergabung di sini. Itu sebuah keajaiban dari saya pribadi maupun dari pasangan, dari suami. Dan masya Allah, itu yang sangat-sangat buat saya yang keajaiban luar biasa. Yang suami tadinya untuk ke Baitullah itu nanti dulu aja, nanti dulu. Tapi masya Allah, beliau yang harus setahun ini, harus bisa, harus berangkat. Kalau bisa besok gitu. Itu yang buat saya itu keajaiban yang sangat luar biasa. Masya Allah. Apa yang membuat Kak Ena kok ingin segera hadir ke Baitullah sih? Kenapa kok nggak yang lain-lain dulu, mungkin yang diutamakan gitu? Nah, karena di sini saya berpikir gini, kita utamakan Allah. Kita utamakan Allah, Allah dan Allah lagi. Karena dengan kita mengutamakan Allah, urusan kita nanti yang selesaikan Allah. Masya Allah. Keren, luar biasa. Sudah dipraktekkan betul-betul ilmu DKR-nya dengan penuh keyakinan, istiqomah, ya inilah yang Allah hadirkan dalam kehidupan. Sesuatu yang tadinya tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jadi keajaiban itu ada dan keajaiban itu nyata bagi siapa yang mau yakin dan percaya sama Allah. Oke, keren. Saya ambil alih sebentar karena tetap temani saya mau sapa-sapa dan nanti kita mulai tanya jawabnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selamat datang kakak-kakak semuanya. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami ya.
pada sore hari ini sudah hampir 90 yang hadir ya. Kami undang cukup 100 ya yang terbaik yang memang benar-benar ingin mendapatkan perubahan kehidupan, ingin mendapatkan perubahan rezeki, ingin mendapatkan kehidupan apapun segala suatu perubahan yang jauh lebih baik lagi. Ya, jadi kita syukuri sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sama Allah. Yakinilah dari pertemuan inilah nanti yang akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Selama kakak nanti benar-benar mengikuti, bertanya, jika nanti ada memang hal-hal yang sekiranya tidak kakak pahami. Balik lagi sebuah ilmu ya, ketika ilmu itu kita praktekkan, tetapi kita dengan ilmu itu sendiri kita tidak paham gitu ya, maka jangan berharap akan ada hasil dari sesuatu yang tidak kita pahami. Ya, jadi kenapa kami melakukan Zoom khusus pada sore hari ini? Sebenarnya kemarin-kemarin sudah banyak yang konsultasi bersama kami ya. Jadi saking banyaknya kami belum bisa menjawab satu persatu, belum bisa melayani satu persatu. Maka dari itu sore hari ini kami hadir khusus di Zoom sore hari ini untuk membersamai kakak semuanya yang memang ada pertanyaan, ada kebingungan, ada yang tidak dipahami, ya, baik terkait ilmu DKR-nya, baik terkait peluang usaha syariahnya, monggo. Sore hari ini kita lakukan konsultasi. Kakak-kakak boleh tanya jawab langsung bersama kami. Ya, saya mewakili guru besar kami. Saya pun juga seorang alumni DKR ya, sudah berjalan kurang lebih hampir 7 tahun. Mudah-mudahan dengan ilmu, dengan pengalaman, dengan apa yang sudah saya praktekkan, saya dapatkan saat ini, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, memberikan solusi, memberikan arahan untuk kakak-kakak semua yang memang ingin benar-benar berubah kehidupannya, mudah-mudahan nanti bisa terjawab semua pertanyaannya. Dan ketika kakak-kakak nanti benar-benar paham ilmunya, ya kan, kemudian kakak-kakak mempraktekannya sungguh-sungguh, yakin istiqomah, ya, maka tidak ada yang tidak mungkin. Keajaiban rezeki pun juga akan datang bertubi-tubi dalam kehidupan kakak-kakak semuanya. Ya, mudah-mudahan saya doakan pertemuan kita sore hari ini kita niatkan untuk silaturahmi. Mungkin kakak-kakak selama ini juga tidak bisa melihat mana konsultan saya karena mungkin hanya sebatas chat dan WA gitu ya kak ya. Maka sore hari ini silakan dilihat mana konsultan kakak, yang mana sih wajahnya. Nah, niatkan kita silaturahmi walaupun secara online. Dan kakak-kakak juga harus buka kamera. Karena apa? Energinya, ilmu itu akan nyampe lebih cepat pada kakak-kakak yang buka kamera. Ketika ditutup kameranya seperti ada hijab, seperti ada penghalang. Ya, ibarat kata kalau kita itu mau bicara, bertemu dengan orang, ngobrol dengan orang, kalau ditutup kameranya itu berarti kita dibelakangi, nah, dipunggungi. Jadi kita ngobrolnya dengan punggung, tidak saling berhadapan wajahnya. Tapi kalau dibuka kamera kan jelas kelihatan nih. Ada Kak Rafain, ada Kak Edi, ada Kak Kamalia, gitu ya. Dan banyak lagi ya, kakak-kakak yang lain. Monggo diniatkan untuk silaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi nanti fadilahnya luar biasa, akan dibukakan pintu-pintu rezeki ya. Kakak-kakak juga akan panjangkan usianya dan juga akan dijauhkan dari segala macam kesulitan, mara bahaya, dan sebagainya. Mudah-mudahan wasilah kita silaturahmi sore hari ini kakak-kakak mendapatkan solusi terbaik atas permasalahan yang kakak-kakak hadapi saat ini. Ya, dan ketika kita niatkan sore hari ini juga untuk thalabul ilmi, kita menuntut ilmu, maka masya Allah. Apalagi di antara asar dan maghrib ini adalah waktu yang mustajabah. Waktu ya Kak ya. Jadi ada waktu-waktu yang luar biasa, yang dimana waktu itu ketika kita berdoa, ketika melakukan kebaikan, maka Allah eh, ganti dengan sesuatu yang luar biasa. Insya Allah kabul, insya Allah mustajabah apa yang nanti kita doakan bersama, kita sampaikan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan memang Allah dengan ilmu ini, Allah pun akan mengangkat derajat kita. Itu janjinya Allah bagi orang-orang yang mau berilmu. Jadi tidak sekedar hadir Zoom, tidak.
tapi diniatkan. Innamal a'malu binniat. Segala sesuatunya itu akan menjadi ibadah atau tidak, itu tergantung dari niat kakak hadir di sini untuk apa. Apa hanya sekedar mendengarkan, apa benar-benar ingin mendapatkan solusi, ingin mendapatkan penjelasan, ingin mendapatkan pemahaman atas apa yang mungkin belum kakak pahami saat ini. Jadi Zoom kita saat ini langsung kita tanya jawab ya kak ya. Kalaupun itu nanti kakak-kakak masih malu-malu gitu ya, itu kakak bisa tulis di kolom komentar ya. Tulis kolom komentar apa pertanyaannya. Kemudian bagi kakak yang sudah mau bertanya, mau berbicara langsung, komunikasi langsung, nanti kakak angkat tangan, raise hand di sini ya. Ada apa namanya di Zoom kakak itu ada angkat tangan gitu ya. Di peserta boleh, di reaksi boleh. Nah, nanti kakak sebutkan nama kakak, kemudian siapa konsultan kakak. Terus ajukan pertanyaannya apa. Nah, yang kami utamakan di Zoom hari ini hanya kakak-kakak yang benar-benar baru mengikuti DKR di minggu ini. Bagi kakak yang sudah jadi alumni, ya, sudah bergabung di komunitas ini, mohon tidak untuk mengajukan pertanyaan. Cukup kakak dengarkan saja, ya. Bagi kakak yang mungkin eh, juga sudah 3 minggu, 2 minggu mengikuti, gitu ya. Tapi kok belum paham juga, belum paham maksudnya bagaimana, itu boleh. Jadi yang benar-benar dikatakan belum bergabung di komunitas ini ya Kak ya, belum eh, menjadi bagian dari keluarga besar DKR. Ya. Dipersilakan Kak Ena, boleh dibuka sesi tanya jawabnya. Baik, Bunda. Kakak-kakak semua, Ayah Bunda, silakan untuk yang ingin bertanya, di resen atau tulis di kolom komentar. Khusus untuk sore hari ini, Zoom untuk peserta yang sudah mengikuti kajian DKR 1, 2, 3. Supaya apa? Supaya kakak paham, lebih paham lagi apa yang selama ini menjadi pertanyaan kakak. Mungkin selama ini kakak bertanya apa yang di sini ada Kak Siti Marlia. Oke, Kak Siti Marlia. Ya, Iya, Kak Siti Marlia. nanti tanya dulu sudah alumni atau masih baru mengikuti di periode ini. Siti, Marlia. bisa rasain mungkin Kak? Oh ini, coba saya buka mic-nya. Kakak bisa buka mic-nya Kak Siti Marlia. Kak Siti Marlia bisa buka mic-nya. Boleh Udah di buka kamera, buka mic juga boleh. Kameranya Kak, biar kita tahu yang mana nih wajahnya Kak Siti Marlia. Nah, kameranya nggak ada di mana ya? Sampingnya suara. Sampingnya sebelahnya suara. suara itu ada gambar kamera itu Kak. Nah, itu dibuka, ditekan sampai tanda silangnya hilang. Ya ya. Yang ini. Nah, Tuh. monggo kakak. Ya, apa yang ingin ditanyakan? Kakak baru mengikuti di minggu ini. Iya, baru mengikuti. Oke, konsultannya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Siti Marliah dari Cirebon. Nama pendamping saya Kak Ena Setiawati dari Bogor. Sudah tahu Iya. Kak Ena itu yang mana? Belum sih, Belum, belum tahu Kak Ena itu yang mana? telepon aja. Eh, Belum. saat ini sudah tahu belum kalau sekarang? Hah? Sudah tahu sekarang mana Kak Ena itu? Ya, kalau fotonya udah ada, cuma belum pernah Sekarang yang ketemu. mana? Nah, namanya Coba Ena. saya panggilkan yang namanya Kak Ena ya. Kak Ena, Iya. mana Kak Ena? Ya, Bunda. Nah ini Kak Ena. Tadi yang jadi host tadi, itulah konsultan kakak. Oh iya. Itu Kak Ena dari Bogor. Ya inilah luar biasanya silaturahmi ya. Kita kemarin tuh chat-chatan, sudah ngobrol, tapi belum tahu wajahnya. Nah sore hari ini sudah tahu tuh wajahnya. Kak Ena Iya. tahu wajah Kak Siti Marlia, Kak Siti Marlia juga tahu wajahnya Kak Ena. Ya, Masya Iya. Allah. Nggih, pertanyaannya apa Kak? Iya. Monggo. Nah, setelah mengikuti kelas 1, 2, 3, ya ada yang sedikit sih belum paham ya.
terutama yang pertama itu ketika kita ingin meminta maaf kepada orang tua. Ya, Karena orang tua kan juga tinggalnya jauh ya di Subang, saya ada di Cirebon. Kalau misalnya lewat telepon itu kan kadang nggak aktif. Kalau misalnya terlewat sehari itu gimana ya? Itu meminta maafnya harus setiap hari kan? Atau gimana? jadi kakak tahu kenapa sih kok disuruh minta maaf ke orang tua? Itu tujuannya apa? Menurut saya tujuannya karena kita minta ridho dari orang tua. Keriduan dari orang tua itu bisa membuat rezeki kita lancar. Ya, itu dalam rangka membuka sumbatan rezeki. Ya, sekali lagi, mungkin kenapa rezeki kita seperti saat ini, sebentar nggih. Bentar ya, Kak. Oke, jadi eh, tujuannya meminta maaf itu adalah mengangkat sumbatan rezeki. Kakak-kakak harus paham, ya, ketika sumbatan rezeki itu masih ada di diri kita, apa sih sumbatan rezeki yang terbesar itu? Yaitu dosa-dosa kita. Ya, dosa kita sama Allah, dosa kita sama manusia, bahkan mungkin dosa kita sama alam semesta ini. Ya, jadi maka angkatlah sumbatan itu. Kalau kita punya dosa sama Allah, kita memang lakukan sholat tobat, berbanyak istighfar, menyesal betul-betul ya, taubat nasuha lah, benar-benar taubat total gitu. Bahwa kita yang memang manusia yang pendosa. Mungkin kalau di total kata guru kita itu kalau dikalikan seumur hidup kita itu mungkin sudah sampai miliaran, sudah di atas triliunan dosa-dosa kita ya. Itu kalau dinominalkan maka minta maaf dengan sholat tobat. Tetapi kalau dengan yang namanya orang manusia, ya memang minta maaf gitu ya. Terutama kepada siapa? Orang tua kita, ibu kita, ya. Yakinilah kenapa mungkin rezeki kita seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya. Itu tidak lain dari yang namanya dosa. Nah, siapa tahu dosanya itu juga dosa yang terbesar sama dosa orang tua. Maka temui orang tua, minta maaf ke orang tua, dan minta ridhonya orang tua. Doa, ya, orang tua kita ketika sudah mengangkat tangannya, terutama doa seorang ibu, itu mengalahkan doanya 1000 wali sekalipun. Jadi kakak nggak perlu kemana-mana sebenarnya kalau ingin mendapatkan perubahan kehidupan, kakak-kakak ingin dilancarkan semuanya sama Allah, bahagiakan, muliakan orang tuamu. Maka Allah akan membahagiakan dan memuliakan kehidupanmu. Jadi kunci kita ini diarahkan kembali kepada jalan yang benar. Ya, di DKR ini luar biasa. Ya, kita tuh diajarkan yang mungkin selama ini kita lupa. Kita menganggap itu hal yang biasa. Tapi sebenarnya kalau itu kita pahami betul, ternyata solusi dalam kehidupan kita itu nggak jauh dari kehidupan kita sendiri. Ya, nggak usah cari ke sana, lari ke sana, cari ini sampai ke mungkin ke dukun dan lain sebagainya. Nggak perlu. Ya, perbaiki hubungan dengan orang tua, muliakan orang tua, perbaiki hubungan dengan suami, anak-anak, semuanya. Lama-lama nanti selesai dengan sendirinya. Ya, kalau sumbatan rezeki itu sudah diangkat sama Allah, ya sudah semuanya akan lancar rezekinya, akan deras rezekinya. Seperti itu. Mana Kak Siti Marlia tadi kok saya kehilangan kayaknya. Ya, Bun. Oh, masih ada, masih di situ. Oke. Begitu ya Kak Siti. Ya, kalau misalnya tidak bisa saat itu juga ya nggak apa-apa dianggedakan. Ya, dianggedakan dalam waktu terdekat ini segerakan. Kalau kakak memang benar-benar ingin juga segera mendapatkan banyak perubahan dalam kehidupan kakak, ya apa yang diajarkan guru kami, apa yang sudah disampaikan guru kami, ya lakukan. Terutama yang di kelas 1 itu benar-benar itu basic dari ilmu DKR. Dasar ya, fondasi dari ilmu DKR itu seperti itu. Lakukan secara berturutan. Mulai sholat tobat, minta maaf, ya kan? Kalaupun orang tua, masih ada ya orang tuanya Kak Siti Maria. Alhamdulillah masih ada semua. Itu kesempatan emas.
maka masih ada orang tua, berarti ada doa termustajabah yang bisa kita mintai setiap hari. Ya, maka lakukan perubahan itu. Nanti ketika orang tua sudah ridho, Masya Allah, Allah pun juga akan ridho dengan kehidupan kita. Kalau Allah sudah ridho, apa doa kita yang nggak dikabulkan sama Allah? Kalau Allah sudah ridho, apa hajat kita yang tidak dikabulkan oleh Allah? Ya, selesailah masalah-masalah kita nanti dengan caranya Allah, dengan cara yang ajaib. Ya, segera temui, minta maaf, benar-benar minta maaf kalau perlu, gitu ya. Saking kita ingin benar-benar membersihkan diri kita ini dari dosa kita mungkin terhadap orang tua, mungkin itu secara perkataan atau sengaja maupun tidak sengaja, sikap dan lain sebagainya, mungkin diendem sama orang tua, ibaratnya disimpan gitu ya. Dan itu menjadi penghalang rezeki kita selama ini. Makanya kenapa seperti ini rezeki kita. Nah, ketika kakak minta maaf, kalau perlu cuci kakinya, buat mandi tobat airnya. Itu Masya Allah. Ya. Itu pun juga pernah dilakukan oleh pasangan saya. Suami saya kepada ibu kandung beliau. Itu. Memang benar-benar ketika itu dipraktekkan sungguh-sungguh, Masya Allah. Keajaiban itu terus terjadi bertubi-tubi. Kami yang dulu jauh dari orang tua, maksudnya ya mungkin sebulan cuma sekali bertemunya, kemudian belum bisa membagikan ini itu. Akhirnya kami sekarang totalitas bagaimana ketika kami sulit, kami datang ke rumah orang tua. Kami hanya minta doanya. Cuma itu aja. Itulah yang menjadi magnet rezeki kami selama ini. Itulah yang menjadi penyebab terjadinya keajaiban rezeki kami selama ini. Ketika orang tua sudah mengangkat doa, maka tidak ada doa orang tua yang tertolak. Ya. Maka kalau kakak ingin benar-benar mendapatkan perubahan, segera temui orang tua. Jangan ditunda. Ya, sekali lagi jangan ditunda. Itu adalah kesempatan emas. Nah, bagaimana jika orang tua saya sudah meninggal, ya kan? Ya, ziarahi kuburnya. Kakak datang, ya. Kakak lakukan ziarah, kemudian di situ doakan. Kakak bisa lakukan amalan-amalan yang mungkin belum orang tua kita lakukan. Atau ketika kita lakukan, kita atasnamakan orang tua kita. Itulah cara kita berbakti bagi kakak-kakak yang sudah meninggal orang tuanya. Mungkin yang belum umroh, ya dibadalkan umroh. Mungkin yang belum haji, ya dibadalkan haji. Carikan pahala-pahala yang kita tujukan untuk kedua orang tua kita. Jadi tidak ada jalan ketika orang tua sudah meninggal. Bagaimana caranya? Banyak jalan untuk bisa memuliakan, membahagiakan orang tua kita yang sudah meninggal. Itu pun akan mengalir bagaikan apa ya, paket-paket yang datang setiap hari yang akan mengetuk gitu ya pintu kuburnya, bahwa di sini ada kiriman ini dari anak-anak, dari kita sebagai anaknya. Gitu ya, Kak Siti. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan, Iya, ada. apa? Untuk kalau sedang berhalangan tidak sholat gitu, untuk sholat duha kan pastinya nggak dilakukan itu. Apakah ada pengganti dari sholat duhanya untuk bacaan apa gitu, zikir apa gitu? Ya. Jadi ketika kita dalam kondisi tidak suci atau berhadas besar atau dalam kondisi haid ya ataupun nifas gitu, memang kita tidak diperbolehkan untuk sholat maupun membaca Al-Quran. Jadi apa yang kita lakukan? Ganti dengan sholawat dan istighfar sebanyak-banyaknya. Sama saja nanti pahalanya. Itu aja cara mengganti ketika kita tidak bisa melakukan sholat, perbanyak zikir yaitu sholawat dan istighfar. Ada lagi? Mungkin udah cukup. Sudah paham dengan semuanya? Sudah melakukan konsultasi mungkin dengan Kak Ena ya? Iya, insya Allah sudah. Oke. Sekali lagi Iya, saya sudah. Heeh. untuk Insya bertanya. Allah. Makasih. Sama-sama. Baik, kakak yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan buka kameranya, angkat tangannya atau raise hand, atau boleh chat di kolom komentar. Kak Oke. Nurningsih. Siapa? Kak Nurningsih. Kak Pak Nurningsih. Nurningsih. Ini sudah alumni nih. Kalau Nah, Kak, kita sudah sementara. Ke yang belum dulu aja, mungkin yang benar-benar baru.
kita utamakan untuk yang baru mengikuti kajian DKI 123, belum alumni atau belum bergabung di komunitasnya. Monggo kakak. Kakak bisa tulis juga di kolom komentar jika memang masih malu bertanya gitu ya. Nah, bisa ditulis di kolom komentar. Silakan kakak yang ingin bertanya. Ini kesempatan dan waktu kita hanya 1 jam ke depan gitu. Ini tinggal berapa menit lagi? Kurang lebih Iya, 30. karena ini ya Kak ya, grup itu nanti kita akan bubarkan dan grup DKR yang Kakak saat ini berada di dalamnya itu nanti akan kita ganti dengan peserta yang baru. Nah, rugi sekali ketika kita sudah masuk, kita sudah ilmu di sini tapi belum paham gitu loh. Makanya boleh ditulis di kolom komentar biar kita bacakan apa yang tidak Kakak pahami bisa ditulis di kolom komentar. Ya, kalau memang masih malu untuk langsung bicara di Zoom ini. Nah, sebenarnya banyak sih Kak Ena yang mungkin sambil menunggu ya, kakak-kakak itu yang bertanya, eh, saya belum mendapatkan keajaiban. Terus sebenarnya saya itu pengen bergabung, tapi untuk dananya tidak ada, dan lain sebagainya. Itu banyak yang seperti itu. Jadi begini ya kakak-kakak ya, eh, yakinilah pertemuan kita ini, kakak-kakak dipertemukan dengan di ilmu DKR itu bukanlah suatu kebetulan, bukanlah Allah eh, kita yang iseng-iseng tiba-tiba asal scroll-scroll medsos gitu ya, terus kita ketemu dengan ini ya kebetulan, bukan seperti itu, bukan karena apa namanya kakak-kakak iseng-iseng itu bukan, tapi semuanya itu sudah diatur sama Allah. Tidak ada satupun kejadian yang bersifat kebetulan. Jadi benar-benar sudah eh, atas izinnya Allah, atas kehendak Allah kita dipertemukan. Allah punya maksud ya, apa yang akan Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Tinggal kadang-kadang kita itu sebagai manusia tidak bisa merasakan itu gitu loh. Ya, kita itu hanya eh, merespon sepihak, meresponnya juga negatif gitu terhadap apa yang sudah Allah hadirkan saat ini. Misal nih, oh ternyata ada ilmu DKR tapi ujung-ujungnya bisnis ya. Itu banyak yang seperti itu. Ya kan? Ternyata ujung-ujungnya uang ya. Itu berarti belum menangkap sebenarnya apa sinyal yang sudah Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Kakak-kakak harus pahami. Satu, tadi tidak ada satupun kejadian yang bersifat kebetulan. Yang kedua, apapun yang Allah hadirkan saat ini, itu adalah mekanisme atau cara Allah menjawab doa kita selama ini. Allah itu dalam menjawab doa kita, itu butuh perantara. Ada wasilahnya. Tidak tiba-tiba ketika kakak, saya tuh masuknya ke sini ke DKR tuh banyak yang berlatar belakang itu punya amanah banyak, terlilit amanah sekian juta, sekian, ya itu sudah hampir 90% itu permasalahannya di amanah. Nah, ketika kakak itu sudah berdoa, kemudian Allah ingin menjawab doa kakak, ya, kemudian Allah berikan jawaban itu dari wasilah ilmu DKR dan peluang usaha syariah, biasanya itu ditolak. Karena apa tadi? Pikirannya sudah negatif. Itu loh, direspon negatif, ditolak bahwa ini ujung-ujungnya ini saya harus begini, padahal tidak seperti itu, gitu loh. Nah, bagi kakak-kakak mungkin seperti Kak Ena dulu ya, Kak Ena ya. Eh, Coba kita ngobrol aja karena belum ada yang bertanya ya. Saya lihat tadi yang mau bertanya itu sudah alumni dan sudah bergabung di sini, maka nanti boleh bertanya di Zoom yang lain. Kita punya Zoom khusus yang lain ya, Kak ya. Bagi yang sudah bergabung kan sudah ada kelasnya sendiri. Nah, di sini bagi yang benar-benar yang masih baru gitu. Kak Ena sendiri dulu masuk ke DKR itu punya tujuan apa sih? Tujuannya lebih ke dunia ya Bunda, karena dulu saya punya pekerjaan, saya dengan saat ini saya juga masih aktif ya. Tapi saya berpikir gini, saya punya amanah, saya habis ditipu orang dalam keadaan waktu pertama gabung itu posisi saya karena punya amanah di teman-teman dan di satu ini terus saya juga kena tipu teman dekat, posisi saya minus dan saya itu saya berpikir
saya mau hasil, pada kata, oh hasil yang dari saya bekerja kurang. Nah, pikiran saya itu lebih ke duniawi, gitu. Untuk memikirkan perbaikan diri saya sendiri itu belum. Tapi saat itu saya berpikir gini, berpikir lagi yang disampaikan Bunda Eli itu. Di sini, gabung di sini, ketemu dengan ilmu DKM itu bukan suatu yang kebetulan, tapi ini adalah petunjuk dari Allah. Dan saat itu saya berpikir gini, saya harus ambil kesempatan ini, karena ini adalah jawaban dari doa saya. Mungkin ini adalah jalannya. Jadi saya berpikir gitu, tapi tetap ujungnya waktu itu masih dunia. Ya, saya respon positif aja dulu, nanti hasilnya nggak tahu. Pokoknya saya saat itu langsung ambil konsultasi sama konsultan, langsung saya ambil. Nah, saat itu saya mikir gini, saya ini ngambil, terus sama saya banyak. Sementara saya aja untuk sampai akhir bulan, ibarat kata karena ngandelin dari gaji, kurang. Saya gimana? Tapi saya nekat. Akhirnya saya bilang sama teman saya pinjam lagi. Sampai saat itu teman, karena teman dekat, marah-marah. Itu posisinya, dia marah-marah. Kok kenapa sih kamu kemarin baru minjem, kenapa sekarang pinjam lagi? Untuk apa? Ya saya nggak bilang. Saya yakin. Yang pertama itu yakin dari hati saya itu, ini adalah petunjuk dari Allah. Ini adalah jawaban doa saya. Nah, itu karena yakin yang saya jalani. Waktu itu Kak Ena apakah dalam kondisi juga punya uang? Enggak, minus. Saat itu posisi saya benar-benar minus dan uang di tangan pun kalau dipikir sama logika itu nggak nyampe akhir bulan. Tapi saya nekat. Dan karena saya itu pertama yakin ini adalah jawaban dari doa saya. Kalau kita nggak ngambil, mungkin kita nggak tahu ya apa yang mau Allah hadirkan saat ini. Seperti saat ini. Nah, itulah namanya peluang emas atau momentum. Nah, Kak Ena waktu itu nggak punya uang. Apa yang Kak Ena lakukan? Saya pinjam ke teman. Waktu itu saya pinjam ke teman dekat. Yang tadinya saya udah minjem ke beliau, saya pinjam lagi beliau gitu. Terus saya emang sebelumnya konsultasi sama konsultan di DKR. Kalau saya pinjam ke teman boleh nggak? Boleh, selama itu nggak riba. Dan Alhamdulillah itu kan teman dekat. Saya pinjam, pokoknya saya ngotot, nah itu uh, sebuah apa ya? Karena teman saya itu udah marah-marah sama saya posisinya. Alhamdulillah juga saya itu suatu rezeki buat saya. Meskipun dia marah-marah, tapi dia tetap kasih gitu loh. Ya udah saya kasih pinjam. Saat itu terus saya ambil keputusan untuk di sini gitu pun. Nah, awalnya saat gabung itu saya nggak mikir sejauh ini perubahan dalam hidup saya nggak terpikir gitu. Dan semuanya saya jalani, pokoknya saya jalani, saya ikutin proses. Dan banyak sekali keajaiban yang di luar nalar saya, di luar logika saya. Ya. Jadi memang gini ya Kak, kita tuh selalu diuji sama Allah. Diuji itu bukan berarti Allah nggak sayang sama kita. Justru ketika kita diuji dalam kesulitan, sebenarnya Allah tuh mau menaikkan derajat kita. Ya. Asalkan kita berprasangka baik sama Allah. Karena apa? Kata Allah, aku itu sesuai dengan prasangkamu, wahai hambaku. Gitu. Jadi kalau kita memprasangkakan, saya yakin lah, yakin ini prasangka. Saya yakin saya juga bisa berubah seperti teman-teman yang ada di sini, seperti Kak Ena tadi, walaupun saya nggak punya uang, saya nekat pinjem. Itu sama dengan cerita saya, sama dengan kisah Pak guru besar kita, Bapak Haji Harun. Saya pun dulu juga karena apa ya namanya berjuang. Kalau saya tidak mengambil kesempatan emas ini, saya tidak melangkah di sini, ya. Bagaimana bisa saya mengubah kehidupan saya? Bahwa Allah itu tidak akan mengubah nasib seorang manusia gitu ya. Selama manusia ini sendiri tidak mau merubah dirinya, maka jangan tunggu Allah mengubah nasib kita. Selama kita juga tidak melakukan perubahan. Nah, kenapa coba kakak renungi sekali lagi. Kenapa kakak itu dipertemukan dengan ilmu DKR? Ternyata ilmu DKR itu untuk perbaikan diri kita dulu. Ketika Allah mau mengubah diri kita, tapi diri kita tidak siap, wadahnya masih kotor, wadahnya masih kecil, ya nggak mampu akan menampung rezekinya Allah yang maha dahsyat. Seperti yang apa kita pinta, kita meminta, tapi kita ini tidak siap dengan wadah rezeki kita, Allah nggak ngasih. Tapi ketika benar-benar sudah siap, wadahnya dibersihkan, ya
Apa sih wadah rezeki itu? Yaitu hati kita, pikiran kita, sikap kita, semuanya diperbaiki. Ya, maka nanti dari situ Allah pasti memperbaiki hidup kita kok. Dilebarkan wadah rezekinya. Nah, seperti Kak Ena tadi, pikirannya tujuannya awalnya uang, tapi di sini ternyata begitu masuk di komunitasnya, dibimbing, diajari, berproses, mempraktekkan ilmu-ilmu lanjutannya. Beda gak sih Kak Ena ketika berada di kelas DKR dengan di kelas lanjutan itu ketika sudah benar-benar bergabung itu? Beda, Bunda. Karena kan waktu di kelas DKR itu kita hanya ibarat kata menyimak tapi baru di luar kelas atau menyimak hanya sebagian. Kita belum tahu ilmu dasarnya lagi karena ilmu dasarnya lagi itu setelah nanti berjalan gitu. Karena di situ Jadi ada lanjutannya. ya, kalau kakak-kakak sementara ini hanya mengikuti di kelas DKR, itu kakak baru mendapatkan kulitnya saja gitu loh. Belum dapat ilmu DKR yang sesungguhnya. Lah nanti akan dibedah lebih detail lagi ilmu-ilmunya ketika memang kakak-kakak sudah bergabung. Makanya kami melihat dari komitmen kakak, benar tak sungguh-sungguh ingin berubah. Ketika diajak untuk melakukan perubahan, ketika harus mendaftar di sini, pasti pikirannya yang lain-lain. Padahal ini hanya sebuah jalan. Allah itu sudah mau mengabulkan doa kakak, ya. Ibarat kata itu, kalau Allah dibahasakan ke bahasa manusia itu begini. Kamu tuh sudah banyak berdoa sama aku, mintamu sudah banyak. Terus aku ini mau mengabulkan doa-doamu. Nah, aku ini kirimkan jalan, kirimkan solusi, yaitu ada ilmu DKR, tak kirim guru, tak kirim pembimbing, tak kirim semuanya. Kakak selama ini saya yakin gak ada kok yang minta dalam doanya, ya Allah pertemukan saya dengan ilmu DKR, ya Allah pertemukan saya dengan Pak Harun, pertemukan saya dengan peluang usaha syariah. Gak ada saya yakin yang berdoa seperti itu. Tetapi doanya adalah ya Allah saya ingin lunas amanah. Ya Allah saya ingin umroh, saya ingin haji, saya ingin menyempurnakan rukun Islam kelima saya ingin membahagiakan orang tua, keluarga. Itu pasti doanya adalah kurang lebih tidak akan jauh dari yang saya sampaikan tadi. Ya kan? Tetapi apakah cara Allah menjawab langsung kita bisa lunas amanah sekian ya Allah turunkan dari langit segebok uang gitu sehingga kita untuk bayar amanah? Tidak seperti itu juga, ya. Tapi ada proses-proses, ada rute, ada eh, wasilah gitu lah, perantara yang Allah kirim untuk mengubah kehidupan kita. Karena kita itu manusia biasa, enggak tidak seperti Nabi, Rasul yang dikasih wahyu, dikasih petunjuk langsung dari Allah, langsung bisa melakukan perubahan. Tapi kalau manusia seperti kita, manusia pendosa dengan mungkin segunung dua gunung, bahkan tadi saya bilang mungkin triliunan dosa, berlumur dosa gitu ya. Ya Allah punya wasilah. Makanya kenapa saya, Kak Ena, kalau ubah kehidupan saat ini menjadi penuh dengan keajaiban yang tadinya nggak mungkin menjadi mungkin. Ya namanya ajaib yaitu tadi di luar nalar kita, di luar logika kita, maka disitulah yang namanya keajaiban, kakak-kakak. Nah, kalau coba kita, saya, Kak Ena, dan teman-teman yang sudah bergabung di sini tidak mengambil kesempatan emas waktu itu, ya mungkin nggak akan dipertemukan dengan Baitullah, mungkin nggak akan selesai masalahnya dan lain sebagainya. Ya, karena itu memang benar, itu kalau kita mau merespon positif bahwa ini adalah, iya ya, nggak ada yang kebetulan ya. Berarti ini sudah dari Allah loh. Daun jatuh aja, itu sudah atas izinnya Allah. Apalagi pertemuan kakak dengan DKR, kakak tidak meminta, tetapi Allah yang menghadirkan. Allah yang ngirim. Kalau segala sesuatu yang dihadirkan dari Allah, yakinilah itu pasti yang terbaik untuk kakak-kakak. Meskipun mungkin secara akal itu belum bisa menerima saat ini. Kaitannya apa? Ya, tapi bagi ini ada tanya, saya kepingin tapi nggak mampu. Balik lagi begini Kak, ya. Jadi mampu tidak mampu itu tergantung dari keyakinan. Kalau kakak sudah yakin, ya, nanti akan muncul jalan. Kata guru kita tuh seperti itu. Kalau kita yakinnya itu katakanlah sudah 100% yakin mantap, Allah tuh pasti kasih jalan. Ya, tetapi kalau kita ini belum yakin, meskipun ada modal, ada uang, kakak nggak bakalan daftar. Ya, itulah bedanya. Kami di sini Kak ya, guru besar kita contohkan Abah Harun. Hutangnya waktu itu miliaran, mungkin kakak-kakak saat ini masih puluhan juta. Beliaunya miliaran.
Tapi ketika beliau dihadirkan seorang guru, almarhum Bapak Ajul Irmayanto, ya, dihadirkan, beliau respon baik. Mungkin inilah pertolongan Allah untuk saya. Mungkin beliaulah yang dikirim Allah yang akan mengubah kehidupan saya. Jadi responnya itu positif, bukan dinegatifi. Ya, apa yang beliau lakukan? Ikhtiar. Karena tugas manusia itu adalah ikhtiar. Ya, tunjukkan di hadapan Allah itu kita tuh sungguh-sungguh ingin diubah. Kita sungguh-sungguh butuh pertolongan Allah gitu loh. Jadi jangan ditolak apa yang Allah hadirkan saat ini. Itulah yang namanya momentum kesempatan emas yang akan terjadi terulang kedua kalinya. Ketika Allah sudah hadirkan, itu adalah jawaban atas doa kita selama ini. Itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Aku sudah ingin mengabulkan doamu. Tapi aku memang, mengapa aku kirim DKR? Perbaiki dulu wadah rezekimu. Bersihkan dulu wadahmu. Maka nanti rezeki akan datang dengan sendirinya bertubi-tubi. Karena rezeki itu sifatnya bersih, suci, mulia, halus, lembut. Maka dia akan menghadiri, mengejar-ngejar orang-orang yang sudah memiliki wadah rezeki sama dengan sifat rezeki tersebut. Selama wadah kita tidak sama dengan rezeki, maka sampai kapanpun kakak bekerja, dari pagi sampai sore, sampai malam, banting tulang dan sebagainya, nggak akan ada perubahan dalam kehidupan kakak. Tetap aja terlilit amanah, tetap aja nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah ini loh momentum. Kakak-kakak, kami ini hadir, bukan memberi masalah pada kehidupan kakak-kakak, tapi kami ini hadir. Kami ingin gini, biar tidak kami saja yang merasakan perubahan itu gitu loh. Kami ingin sebanyak orang itu bisa mendapatkan perubahan kehidupan seperti kami gitu. Kami hadir. Komunitas kami, ilmu DKR ini kami berikan untuk memberikan solusi atas masalah-masalah kakak saat ini. Nah, ketika itu memang kakak-kakak yakini bagian dari cara Allah yang menjawab doa kita selama ini, pasti kakak nggak akan main-main kok. Pasti kakak akan ambil kesempatan ini. Bismillah ya Allah. Kalau saya itu dulu gitu. Bismillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah hadirkan saya seorang guru yang luar biasa. Kalau saya ingin lunas amanah-amanah saya, engkau sudah buktikan. Engkau sudah kirim saya guru yang sudah terbukti lunas amanah miliaran. Kalau saya hanya ratusan juta, berarti saya bisa ya Allah. Dengan bimbingan beliau. Dengan arahan ilmunya diberikan ke saya pun juga bisa seperti beliau. Ya itulah cara Allah menjawab doa saya. Saya juga ingin ke Baitullah ya Allah, saya ingin menyempurnakan rukun Islam kelima saya. Saya ingin memenuhi panggilanmu ya Allah, karena engkau memanggil saya tidak banyak. Engkau hanya memanggil manusia seumur hidupnya hanya 3 kali, yaitu panggilan sholat, panggilan ke Baitullah untuk umroh maupun haji, dan panggilan ke rahmatullah alias meninggal dunia. Kalau saya, seumur hidup saya, waktu itu saya usia masih 37 tahun, Kak. Saya belum bisa memenuhi panggilan Allah yang kedua. Kalau panggilan Allah yang pertama mungkin saya sudah penuhi. Tapi panggilan Allah yang kedua, kemudian datanglah panggilan Allah yang ketiga, serugi-ruginya saya sebagai manusia. Dan ternyata apa? Jalan tercepat, kata guru saya, jalan tercepat untuk menyelesaikan masalah-masalah hidupmu hanyalah Baitullah. Ya. Makanya kenapa Kak Ena kenapa ke Baitullah? Allah punya garansi apa untuk kita Kak Ena ketika kita mau memenuhi, mendahulukan Allah gitu? Apa yang Allah kasih garansinya untuk kita? Kita akan doa kita dikabulkan. Terus dosa kita diampuni dan biaya kita diganti. Ya Allah. Itu baru 3 janjinya Allah. Sebenarnya masih banyak hadis-hadis yang lain bahwa kita akan dijamin tidak fakir oleh Allah. Itu sudah apa ya Kak ya? Mungkin kakak-kakak mungkin belum tahu sebelumnya sebelum di ilmu DKR ini bahwa umroh haji itu ya bagi yang mampu aja. Ya enggak? Sehingga Ya, kita merasa aku kan nggak mampu, berarti aku kan nggak wajib gitu ya. Padahal itu wajib. Wa atimul haja wal umrota lillah. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Jadi umroh itu wajib, haji itu wajib bagi yang pertama kali. Jangan dipikir umroh itu sunnah, haji itu wajib. Ini yang salah. Umroh haji yang pertama itu wajib. Kalau sudah kedua, ketiga, baik umroh maupun haji itu sudah sunnah. Itu ya Kak ya. Jadi Masya Allah. Jadi kakak-kakak,
cara tercepat mungkin Kak Ena pun juga menempuh jalan yang kami tempuh dulu. Saya juga mengikuti jalan yang ditempuh guru saya. Jadi saya perjuangkan, pokoknya saya prioritaskan, saya pinggirkan dulu hal-hal yang bagi saya nggak penting. Saya dahulukan Allah. Kalau saya dahulukan Allah, maka Allah mendahulukan saya. Maka Allah akan selesaikan masalah-masalah saya. Nah, itu namanya cerdas dalam mencari solusi. Cara tercepat. Sekali lagi, kalau tadi saya katakan ada waktu mustajabah. Saat ini ada waktu mustajabah. Silakan berdoa. Ya, mudah-mudahan saya doakan kakak-kakak lunas amanah, kakak-kakak bisa umrah haji, bisa membantu banyak orang, bisa memuliakan orang tua, bisa menggandeng orang tua ke tanah suci. Mudah-mudahan di waktu mustajabah ini Allah kabulkan niat kita, ya. Dan tempat termustajabah di dunia ini adalah pusatnya bumi, yaitu Baitullah. Di sana tadi dikatakan Kak Ena bahwa dosa-dosamu akan Allah ampuni. Tadi dosa ini kan penyumbat rezeki terbesar. Kalau ingin bersih bagaikan bayi baru lahir, bersih dari besi yang berkarat itu kemudian dibersihkan sampai menjadi kinclong kembali, ya itulah kita benar-benar dibersihkan luar biasa di sana. Taubatlah di sana pasti Allah. Ini yang janji bukan saya loh, bukan manusia, tetapi yang janji adalah yang membuat manusia, Allah. Ya. Kemudian yang kedua, doamu apa? Kata Allah gini, kamu banyak masalah, ayo datang ke rumahku. Tak selesaikan masalahmu. Loh, kurang enak apa? Allah sudah ngasih kayak gitu loh. Nah, jadi nanti doa-doamu akan aku kabulkan. Makanya saya doa di sana. Pak Harun doa di sana. Teman-teman doa di sana. Apa doa kami? Kami selain kami mohon ampun, kami ingin bahagia dunia akhirat, kami ingin diselesaikan masalah-masalah, kami lunaskan amanah-amanah saya ya Allah. Saya berdoa di tempat-tempat yang mustajabah di sana. Tidak ada tempat yang tidak mustajabah di sana. Semuanya adalah tempat-tempat mustajabah. Mau di Multazam, di bawah talang emas, di Hijr Ismail, di Makom Ibrahim, di Sofa Marwah, di Raudhah, itu di Mekah Madinah itu benar-benar tempat termustajabah. Makanya kalau kakak-kakak ingin segera menyelesaikan masalah hidup kakak, hadir saja ke Baitullah. Itu adalah kendaraan terbaik tercepat. Ibaratnya kakak itu mendapatkan jalan pintas ibaratnya. Ya, itu jalan. Makanya perjuangkan berapa harganya kata Allah. Kamu ke sana tuh bawa mau biaya berapa? Tak ganti nanti kata Allah. Nah, kalau kita berangkat terus diganti itu kan ya seenak-enaknya kita gitu loh. Bukan terus kita itu diambil. Kan yang ngasih rezeki Allah. Yang memanggil Allah. Nggak mungkin Allah persulit. Itu sebenarnya hakikatnya. Nah, kita ini nggak punya ilmunya aja. Selama ini yang kita dapat ilmunya adalah umroh haji bagi yang mampu. Berarti aku kan nggak mampu. Berarti aku nggak wajib. Salah. Di komunitas kami, di komunitas DKR ini diajarkan bagaimana memampukan diri. Bagaimana memantaskan diri untuk Allah panggil. Ternyata berapa tahun Kak Ena bergabung di sini? Kurang dari 2 tahun, Bunda. Berjalan 2 tahun ya? Kurang dari 2 2 tahun. Ya, sudah dimampukan sama Allah. Padahal Kak Ena kerja di luar sana berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun, seperempat abad juga belum dimampukan Allah hadir ke Baitullah. Tapi sekali lagi ini adalah wasilah. Wasilah itu perantara. Ya, ketika kita mampu merespon ini sebagai respon yang positif, ini adalah jawaban doa-doa kita selama ini. Ya Allah hadirkan semuanya itu tidak kebetulan. Allah tidak iseng-iseng. Allah tidak main-main hadirkan semua solusi ini. Ya, tapi Allah punya maksud yang mungkin saat ini kakak-kakak belum bisa menjangkau maksud Allah, tapi ketika kakak prosesi itu satu persatu, pada akhirnya kakak paham pada waktunya. Ya, maka sekali lagi tinggal kakak respon apa yang kakak berikan ketika Allah sudah hadirkan komunitas, hadirkan guru, hadirkan peluang usaha syariah dan bahkan hadirkan kendaraan untuk kita bisa hadir ke Baitullah, bisa umroh, bisa haji. Ya, makanya niatkan akhirnya dibalikkan. Kalau dulu kita ke sini adalah niatkan untuk uang. Saya niatkan untuk dapat penghasilan. Tapi sekarang dibalik. Saya ingin niat dahulukan Allah. Saya ingin penuhi panggilan Allah. Ketika saya mendahulukan Allah, Allah dahulukan saya.
Ketika saya penuhi panggilan Allah, Allah selesaikan masalah-masalah dunia saya. Ya itulah yang kita lakukan di sini kakak-kakak. Ya, semuanya tuh bagi kakakmu saat itu sulit karena kakak nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya. Tapi ketika sudah bergabung di sini, kakak masuk komunitas ini, semuanya diajarkan. Akhirnya Kak Ena pun juga bisa. Gitu loh. Jadi tidak ada yang tidak bisa ketika memang memberikan respon positif, mau belajar, mau mempraktekkan, mau konsultasi, mau ya berproses intinya Kak. Hidup ini proses, nggak ada yang instan, nggak ada yang mintanya cepat tuh nggak ada. Ya mungkin itu ya Kak Ena ya. Jadi sekali lagi kakak-kakak yang memang ingin mendapatkan solusi, yakinilah Allah sudah berikan solusi kehidupan ya, solusi perubahan kehidupan kita itu saat ini ya dengan kakak dipertemukan dengan ilmu DKR, dengan dikirim seorang guru yang siap membimbing kita, dengan ilmu-ilmu beliau tentunya. Lah kita mimpingin ke tanah suci. Sudah punya gurunya belum yang bisa membimbing kakak bisa ke tanah suci? Kalau saya sudah punya, Kak Ena sudah punya. Guru kita, Bapak Haji Harun adalah penggerak umroh terbesar di Indonesia. Nah, tahun ini, tahun kemarin 2023 kami 1.000 mitra, 1.000 alumni DKR yang dihadirkan oleh guru besar kita ke Baitullah. Tahun 2024 1.111 mitra alias alumni DKR. Dan Masya Allah, tahun ini baru dibuka kemarin gitu ya, pembukaan untuk SID kita gerakan umroh di tahun Januari 2025 yang tadinya kita canangkan hanya 1.111 jamaah, ini sudah terisi 2.000 lebih. Maka di tahun 2025 mohon doanya mudah-mudahan kami dari keluarga DKR ini dari mitra usaha Armina Daily akan membuat gerakan Umroh Akbar 2222 mitra atau alumni DKR. Masya Allah. Coba kakak cari. Ya, cari sekarang, cari di Google, silakan. Ada nggak sebuah peluang usaha atau sebuah bisnis ya, bisnis syariah gitu, yang sudah membuat gerakan umroh ribuan mitra? Coba cari, apakah kakak menemukan? Kalau belum, berarti Armina Daily, komunitas DKR inilah yang satu-satunya peluang usaha syariah, satu-satunya komunitas. Mungkin ada komunitas Pajero, ada komunitas sepeda ontel lah, ada komunitas apalah. Cari ada nggak yang bisa menghantarkan kita tuh memenuhi panggilan Allah. Menghantarkan kita tuh mendekat kepada yang punya maha rezeki. Ya, kalau belum ada, berarti Armina Daily dan DKR inilah yang terbaik yang Allah hadirkan dalam kehidupan kakak-kakak semuanya. Tinggal kakak mau ambil, kakak respon, kakak mau belajar ilmu lanjutannya, atau kakak sudah selesai sampai di sini. Itu semuanya adalah pilihan. Hidup ini tanggung jawab kita masing-masing. Ya, mau kita ambil, terus kita berproses, kita positifi apa yang Allah hadirkan, insya Allah hasilnya juga akan positif. Tapi kalau kita tolak, kita ya udahlah, aku nggak percaya kok dengan itu, ya monggo. Ya, jadi kami hadir dengan memberikan solusi yang terbaik. Kami berharap mudah-mudahan apa yang kami dapatkan ini bisa kakak-kakak dapatkan. Kami siap membimbing, kami siap membersamai ketika kakak-kakak berproses di komunitas ini. Maka jadikan bisnis itu tujuannya bukan uang. Bisnis itu adalah bisnis yang baik, komunitas yang baik adalah yang bisa mendekatkan kita pada Sang Maha Kuasa, yang bisa mendekatkan kita pada Allah, yang bisa membuat kita lebih baik lagi di hadapan Allah. Ya, sehingga dari situlah nanti Allah yang akan mengubah kehidupan kita semuanya. Gitu ya Kak Ena ya. Ini mungkin tadi ada yang sudah maghrib, ini mungkin juga sebentar lagi juga maghrib. Belum ada yang mau raise hand. Sudah tidak ada pertanyaan. Lagi kakak yang ingin ditanyakan, kesempatan sekali lagi sebelum kita akhiri, monggo kakak. Angkat tangannya aja kak. Di bawah itu ada reaksi. Atau di peserta, terus itu angkat tangan. Untuk peserta yang sudah mengikuti Ini kajian. tadi ada Kak Mesrawati, nggak tahu ini apa namanya peserta bimbingan siapa ya. Tadi di kolom komentar ada Kak Ena, saya mau gabung tapi nggak mampu. Kak, sekali lagi ya, ini adalah ujian Allah. Allah melihat kesungguhan kakak sebenarnya.
Kenapa diuji dalam kondisi seperti itu? Abah Harun juga dalam kondisi terlilit amanah miliaran loh Kak, tapi beliaunya berjuang loh. Ya, saya juga terlilit amanah. Hidup saya gali lubang tutup lubang. Saya hanya guru swasta bergaji 1,19 tahun. Saya ngajar juga saya belum bisa umroh, bisa haji. Tapi kan saya punya keyakinan. Allah menguji kita gini, mana? Kamu pengen berubah? Mana buktinya? Nah, kalau kita nggak melakukan apa-apa, ya nggak akan diubah sama Allah hidup kita. Wong kita nggak mau berjuang kok. Ya tunjukkan sama Allah. Ini ya Allah, saya Kak Ena dulu itu sampai apa? Ya apapun yang ada kita niatkan untuk mengunci niat kita ya Kak ya. Jadi Oke. saya nitip, saya waktu itu saya belum bisa ambil paketnya, tapi saya punya keyakinan saya mampu. Saya mampu ambil paket itu dan saya yakin Allah akan menolong saya untuk bisa mengambil paket itu. Nah, sekali lagi modalnya bukan ada tidaknya uang, mampu atau tidaknya, yang menjadi modal adalah keyakinan. Ketika kakak memang sudah benar-benar yakin, yakin ada jalannya kok. Kak, saya nitip uang ini adalah pengunci, ini adalah bukti bahwa saya ingin berubah, saya ingin hijrah, saya ingin mendapatkan keajaiban-keajaiban seperti teman-teman, saya ingin pelajari ilmunya, saya ingin berubah, pasti nanti dikirim Allah jalan pelunasannya kok. Makanya ini yang namanya ilmu pancingan rezeki, kakak saya bilang ya. Sekali lagi ini mungkin nanti akan menjadi solusi bagi kakak-kakak yang saat ini terkendala biaya. Sebenarnya mau gabung, tapi aku belum punya modalnya. Kalau saya dulu, saya katakan ini ilmu pancingan rezeki. Saya menjihadkan, saya DP-kan gitu ya. Apa dana yang ada yang ada pada saya. Saat ini saya punya dana berapa? Walaupun belum lunas, saya titipkan. Kata Pak Harun, ya, kata Abah Harun itu, Mbak Eli punya uang berapa sekarang? Titipkan. Yakinilah Allah itu memberi rezeki kita itu berdasarkan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Nah, kalau kita sudah DP berarti kita butuh, ya kita sudah mempersiapkan wadah rezekinya, maka nanti yakinilah itu akan menjadi penarik, makanya menjadi pancingan bagi rezeki selanjutnya Allah kirim untuk kita, sehingga dikirimlah rezeki untuk pelunasannya. Nah, kalau kakak dengan beralasan begitu tanpa melakukan apa-apa, ya jangan berharap Allah akan mengubah kakak, gitu aja. Maka tunjukkan di hadapan Allah, saya sungguh-sungguh ya Allah, saya ingin benar-benar berubah kehidupannya Allah, saya ingin dibimbing sama Abah Harun, ya Allah, saya ingin seperti mereka. Kalau mereka saja bisa, saya pasti bisa. Toh Tuhan saya sama, saya punya Allah, gitu ya. Saya punya Allah, saya punya Tuhan yang sama. Maka saya pun pasti bisa. Nah, dari situlah Allah kirim rezekinya. Saya nggak sampai 1 bulan sudah mampu melunasi paket itu, meskipun dengan jalan bagi saya pinjaman itu kata Kak Ena tadi itu juga suatu rezeki. Ya, bagi kakak-kakak yang Indonesia Timur boleh silakan melakukan ibadah sholat maghrib ya. Kalau dijawab waktu Indonesia Barat mungkin sebentar lagi akan kita akhiri. Ya, jadi seperti itu ya Kak. Siapa tadi yang tanya itu hanya ujian, kakak mau lewati atau tidak. Ya itulah yang membedakan kita yang sungguh-sungguh dengan kita yang banyak alasan. Kita yang eh, tidak mau memperjuangkan. Karena perubahan itu butuh pengorbanan, Kak. Ya, tidak ada perubahan yang tidak membutuhkan pengorbanan. Kalau kakak memang ingin mendapatkan bimbingan, ingin benar-benar sungguh-sungguh ingin berubah, apalagi terlilit amanah, harus punya tambahan penghasilan, maka niatkan semuanya untuk hal-hal yang baik ya, maka nanti hasilnya pun juga akan baik. Gitu aja ya. Jadi meskipun kakak punya uang banyak tetapi tidak dititipkan Allah keyakinan, maka saya yakin juga tidak akan daftar. Tetapi kakak-kakak saat ini yang dalam kondisi tidak ada modal, tidak ada uang tapi punya keyakinan, respon itu sebagian dari itu memang eh, apa ya, sinyal gitu, atau itu adalah apa namanya, hidayah dari Allah yang diturunkan untuk kita gitu loh. Maka perjuangkan. Dari situlah sebenarnya nanti tuh Allah sudah siapkan jawaban-jawaban, siapkan apa ya, doa-doa yang sudah kita minta itu sudah mau diijabah sama Allah gitu. Semuanya tergantung niatnya. Aku hanya punya niat. Kalau hanya niat tuh kayak gini Kak, kakak mau sholat, aku niat sholat kok. Kakak nggak wudhu, ya nggak bisa sholat. Tapi minimal kakak dengan kakak sudah menitipkan modal, ya ikhtiar Kak. Nah, ikhtiarnya apa? Praktekkan ilmu DKR-nya sungguh-sungguh, ya. Benar-benar dipraktekkan sungguh-sungguh secara istiqomah.
Nanti dari situ berbisik sama Allah. Kita sudah diajarkan ilmu berbisik sama guru kita. Sesering mungkin minta sama Allah. Libatkan Allah. Allah itu maha baik. Kita itu kalau dalam kondisi masalah aja datangnya sama Allah. Tapi kalau nggak ada masalah, kita nggak datang sama Allah. Yakinilah ketika kita diberikan ujian, diberikan masalah, itu adalah cara Allah ingin lebih dekat dengan kakak-kakak semuanya. Allah lagi rindu. Allah lagi ingin dekat sama kakak. Kakak ingin Allah, kakak itu banyak curhat, kakak banyak meminta sama Allah. Itulah yang Allah hadirkan. Kenapa dihadirkan kesulitan atau ujian dalam hidup kita? Tapi bagi Allah, ketika Allah ingin menjauhkan kita dari Allah, Allah kasih kesenangan untuk kita. Gitu loh. Nah, dengan senang kakak lupa dengan Allah. Tapi ketika kakak diberikan ujian, yakinilah Allah itu sangat-sangat dekat dengan kita. Maka minta sama Allah. Ya Allah, saya butuh ini ya Allah. Saya ingin merubah hidup saya ya Allah. Saya ingin penuhi panggilanmu ya Allah. Jadi utamakan Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah seterusnya. Maka selesailah. Baik kata Allah. Oke, Allah itu maha oke. Kita aja yang kurang melibatkan Allah. Karena kita masih pakai ini, logika. Semakin kakak logika, semakin kakak analisa, semakin kakak pakai pikiran, semakin tidak terjadi keajaiban itu. Ya, maka libatkan Allah. Nggak tahu ya Allah, engkau kirim rezeki dengan cara apa? Bagimu mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu ya Allah. Kun fayakunmu ada. Yakinilah itu. Dari situlah nanti kakak akan pasti dikirim rezekinya. Silakan dipakai untuk mendaftar di sini. Silakan untuk niatkan. Saya ingin penuhi panggilanmu ya Allah. Saya ingin umroh, saya ingin haji. Ya nanti masalah kita dikelarin sendiri kok sama Allah. Jadi itulah yang kita lakukan selama ini. Tinggal kakak-kakak lakukan apa yang kami lakukan. Baik kakak semua. Oke. Ini Jadi seperti itu ya Kak Ena. ya Bunda. Mungkin untuk kakak-kakak semuanya, sekali lagi semuanya tergantung respon kita, mau direspon positif atau negatif, sama-sama gratis ya, kita tidak bayar, tapi semuanya tergantung dari diri kakak. Mau berubah, ambil formulir pendaftaran itu, hubungi konsultan kakak, jadikan itu proposal perubahan kehidupan besar dalam kehidupan kakak. Kakak hijrah di sini, kakak-kakak ubah kebiasaan, ubah hal-hal yang selama ini tidak kakak lakukan, maka Allah akan mengubah hidup kita, nasib kita, rezeki kita, semuanya akan Allah ubah. Ya, hidup itu cuma pilihan. Ini Allah sudah hadirkan solusi, tinggal kakak ambil atau kakak tolak. Silakan diputuskan hari ini juga. Sekali lagi, kesempatan emas tidak akan datang dua kali, maka ketika itu tidak diambil, maka dia akan hilang untuk seterusnya. Ya, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya selaku koordinator di konsultan DKR ini, mohon maaf lahir batin untuk kakak-kakak semuanya ya. Mungkin ada dari konsultan kami yang kurang apa namanya tidak sesuai dengan yang kakak-kakak harapkan, ada kekurangannya, kami mewakili semuanya, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan ya tetap praktekkan ilmu DKR ini, yakinilah bahwa keajaiban rezeki itu ada dan nyata bagi siapapun yang mau percaya sama Allah ya. Sekali lagi DKR itu luas, banyak sekali ilmunya bagi yang sudah eh, niat hijrah, masuk ke kelasnya, pelajari ilmu lanjutannya, rasakan nanti mulai ada keajaiban demi keajaiban dalam kehidupan kakak. Ya, bagi yang belum bergabung silakan dipraktekkan semampu kakak, sebisa mungkin seistiqomah. Nanti yakinilah ketika yakin ada keajaiban maka akan terjadi. Tapi ketika tidak yakin maka keajaiban itu juga tidak terjadi. Ya, sekali lagi ambil kesempatan emas momentum ini ya untuk merubah kehidupan kakak menjadi jauh lebih baik lagi, semakin sukses, sehat, kaya, berkah bersama komunitas DKR di bawah bimbingan guru besar kami, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Ya Kak ya, terima kasih. Mohon lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eli atas pencerahannya, penjelasannya. Semoga kakak semua yang hadir pada Zoom sore hari ini mendapatkan ilmunya, mendapat pencerahan apa terkait ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki dan apa saja yang kakak amalkan atau
Baik kakak semua, ayah bunda dan kakak semua, kami hadir memberikan solusi berhijrah bersama kami, komunitas ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki dengan wasilah bisnis Armina Daily. Perubahan insya Allah terjadi 1 sampai dengan 5 tahun yang akan. Di sini tidak ada paksaan, kembali lagi. Jika kakak ingin segera bergabung, hubungi konsultan pendamping, kakak ambil formulirnya dan niatkan dari hati. Semuanya kita hadir di sini bukan atas kebetulan, tapi semuanya atas izin Allah. Dengan kita mengutamakan Allah, yakin semua permasalahan hidup kita Allah yang akan selesai. Baik kakak semua, saya Ena dari Kota Bogor, selaku host pada sore hari ini. Mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi